Sekarang aku pengen kalian coba diem sejenak. Bayangin kalian udah nggak dikasih uang jajan sama orang tua lagi, udah nggak dibiayain sekolah ataupun kuliah lagi sama orang tua. Kira-kira bisa nggak nih bertahan hidup dengan sendiri aja dengan jumlah simpanan sekian di tabungan? Hey guys, welcome to my channel Claire Hai. So guys, kali ini aku nggak bakal bahas tentang kesehatan ataupun kecantikan, tapi tentang masa depan kita semua yang lagi nonton video ini nih, dimana keuangan itu adalah hal yang penting banget guys. So today aku bakal share tips ke kalian gimana caranya mengelola keuangan ala Claire Hai. Nah, sebelumnya buat ngebuka pikiran kalian nih, di sini yang nonton video ini pasti ada yang masih SMA atau bahkan SMP, ada yang udah kuliah, ada yang baru lulus kuliah mau cari kerja, dan ada yang udah bekerja. Mungkin buat yang udah kerja udah tahu ya gimana rasanya. Tapi buat kalian-kalian yang mana masih dibiayai oleh orang tua, segala kehidupan kalian tuh harus mulai bertanya ke diri sendiri. Kira-kira kalau biaya dan uang yang biasanya mama papa kasih ke kita itu nggak diberikan lagi ke kita, bisa nggak nih kita bertahan hidup? Mau makan pakai apa? Mau bayar bensin pakai apa? Beli kuota pakai apa? Sudahkah kita bisa hidup mandiri secara finansial tanpa bantuan orang tua? Ini perlu mulai kita pikirin sih guys, karena intian kalian harus bisa jawab pertanyaan ini sekarang ataupun nanti gitu. Sejak aku akhir kuliah S1, wisuda pertama kali ya, kedokteran itu soal wisudanya ada 2 kali guys. Ada wisuda sarjana sama wisuda sumpah dokter. Nah, dari zaman aku wisuda sarjana, aku udah mulai memikirkan hal ini. Gue nih anak tunggal satu-satunya ya kan, gue harus bertanggung jawab sama kehidupan bokap nyokap gue gitu nantinya. Karena itu gue harus berhasil menjadi orang. Tapi sedikit untuk berbagi aja, thank God beberapa semester terakhir aku bisa ngebiayain biaya kuliah kedokteran aku sendiri. Lalu bisa ganti HP di iPhone 11 Pro Max ini sendiri pakai hasil kerja aku sendiri gitu. Dan ini emang buat kerja sendiri. Dan kemarin thank God, syukurlah aku bisa beli mobil sendiri. Yeay! Bisa ganti mobil sendiri awal tahun kemarin, jadi HRV SCVT Special Edition 2020, belinya di tahun 2020 juga dengan biaya sendiri. Ya emang bukan mobil yang termewah gitu sih, cuman ya aku bersyukur karena aku bisa capai itu dengan hasil kerja aku sendiri gitu, literally hasil menabung. Pun ini ada rencana mau ngelanjutin sekolah lagi dan aku udah mulai nabung buat biaya pendidikan dari sekarang. Karena millennials ini sering disebut sandwich generation ya buat yang belum tahu, itu adalah generasi yang terhimpit gitu, kayak sandwich gitu, yang harus memenuhi antara kebutuhan dia, kebutuhan orang tuanya, dan kebutuhan anaknya nanti gitu. Jadi kayak menanggung 3 kebutuhan generasi sekaligus. It's not about how much we earn ya, jadi bukan tentang seberapa besar penghasilan kita dibandingin teman-teman satu sama lain, tapi tentang gimana kita mengelola keuangan kita. So nggak usah lama-lama, syukurlah saat ini aku bisa memenuhi kebutuhanku kayak yang tadi aku bilang dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu catat penghasilan dan pengeluaran kalian tiap bulan. Ini penting banget. Jangan sampai pengeluaran kalian tuh lebih gede daripada penghasilannya gitu loh. Kalaupun sama atau lebih gede daripada penghasilan, ya kapan mau nabung gitu kan? Kapan kita mau mencapai financial freedom kalau kayak gini terus? Karena setiap goal itu butuh disiplin dan butuh even sacrifice ya, pengorbanan gitu loh. Setiap target butuh usaha. Itu udah hukum alam guys, nggak ada yang instan. Nah, kalau dari aku ini basically sederhana banget sih. Kalian bisa nyatet secara manual atau pakai aplikasi atau pakai Microsoft Excel, terserah kalian kayak gimana. Intinya kalian catat pendapatan kalian tuh berapa yang masuk sama pengeluaran kalian. Setiap pengeluaran kalian mau besar mau kecil, karena itu kadang nggak berasa kecil-kecil lama-lama jadi bukit gitu. Atau kalau aku jujur aku pakai aplikasi yang namanya Money Lover. Ini jujur ngebantu banget karena aku nggak mesti daftar yang gimana-gimana untuk bikin account atau apalah untuk pakai aplikasi ini. Namanya Money Lover. Ini di Android bisa, di iOS juga bisa. Terus cara pakai tuh gampang banget, tinggal kalian masukin aja. Nah, misal nih aku hari ini beli McD misal ya, kayak aku beli McD 50.000 save. Nah, ini kan pengeluaran kita nih, dia muncul di atas ini. Kalau misal aku dapet, anggaplah misal aku dapat ada pemasukan misal 5 juta. Nah, aku tinggal select kategorinya itu di income. Tadi kan di expense, ini di income, bilang aja salary, save. Nah, nanti dia ada nambah nih di sini tuh, yang di sini salary-nya biru 5 juta, di sini food and beverage-nya 50.000. Jadi kalian tuh nanti tiap kali ngeluarin duit apa aja, belanja apa aja, itu harus udah inget sendiri. Oh, tiap abis ngeluarin duit langsung catat di sini. Kalau aku sih gitu, jadi nggak lupa gitu dalam satu hari itu apa aja. Nanti di akhir bulan bisa kita lihat kan, oh kita udah nabungnya sebanyak apa nih. Atau bisa aja mungkin dari penghasilan kalian 5 juta, terus kalian mau save 30%-nya. Nah, nanti tuh ada opening balance sama ending balance. Misal
misal kalian penghasilan tuh 5 juta, terus kita tabung dulu nih, kita sisain dulu 30%-nya, jadi 1,5 juta kan. Nah itu harus kita simpen, nggak boleh dipakai. Kalian masukin aja budget kalian penghasilan 3,5 juta misal gitu. Jadi yang boleh dipakai 3,5 juta itu aja, cukupin pokoknya sampai pengeluaran kalian, jumlah total pengeluaran kalian tuh 3,5, itu udah mentok banget. Gimana kalian atur aja, terserah sih, senyamannya kalian aja gimana makanya. Kalau aku sih aku catat semuanya, cuman aku nginget batasan ke diri aku sendiri. Oh maksimal aku berapa persen dari penghasilan aku nggak boleh kepegang gitu. Tetap intinya penghasilan harus lebih banyak daripada pengeluaran. Pokoknya pesan dari aku, kalian saving itu di awal, jadi nabung disisihkan itu di awal dulu ketika kalian dapat penghasilan. Karena kalau misal dipakai dulu pasti ntar ujung-ujungnya lupa pakai deh, nggak jadi nabung. Sekali lagi butuh disiplin ya guys. Kalau perlu kalian alarm tuh tiap hari, tiap malam sebelum tidur, inget-inget hari ini pengeluaran apa aja dicatat. Kalau aku sih amannya setiap aku habis ngeluarin duit bener-bener langsung aku catat gitu biar nggak lupa. Yang kedua yaitu bikin list prioritas. Ini jujur simple banget sih guys, sesederhana itu. Aku cuman bikin di notes HP aku judulnya priority. Kalian juga terserah, misal kalian mau bikin judulnya prioritas, yang harus dilakukan gitu, atau yang paling penting, judulnya bebas apapun itu. Karena ini ngomongin finansial, jadi isinya adalah list prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi dulu, dari yang paling mendesak, paling penting, sampai yang kayak bener-bener tersier. Kayak aku misal nih sekarang skincare aku udah tinggal dikit banget, itu kan kebutuhan ya untuk aku ya. Jadi aku put on my priority list itu skincare dulu nomor 1. Tuh skincare. Misal beli casing HP, nah ini kan cuman keinginan doang. Nah itu aku taruh bener-bener di paling bawah. Di paling bawah tuh casing HP. Terus misal kemarin charger laptop aku sempat rusak, nah itu tiba-tiba mendadak butuh banget, aku perlu ngirim file, ngerjain tugas segala macem, itu bener-bener langsung ada di prioritas aku teratas gitu saat itu. Jadi ketika ada penghasilan masuk, langsung aku spend untuk beli kebutuhan aku dari yang paling atas. Jadi tuh nggak mikir-mikir lagi yang mana duluan ya yang butuh, tinggal buka aja sih list prioritas kita, penuhin dari yang paling atas gitu. Nah yang penting adalah gimana kita ngisinya biar masuk akal gitu ya. Jadi jangan membohongi diri sendiri, harus disiplin. Jangan sampai pergi ke cafe hits untuk foto-foto, itu ada di prioritas paling atas. Ya intinya kalian lah yang tahu kebutuhan kalian. Sesimpel itu sih. Kalau aku sih catat notesnya di HP aja, karena kan pasti aku bawa kemana-mana terus. Jadi aku ingat kalau misal notes buku banget, kadang berat lah, kadang lupa ketinggalan di mana-mana gitu. Kalau ini kan emang udah menyatu banget ya sama kita ya, because it is useful gitu. Yang ketiga dan yang paling penting ya, yaitu menabung. Nabung guys. Nah jujur banget, menabung ini adalah cara paling ampuh untuk mengelola keuangan kita. Bayangin aja, misal kita udah nyatet penghasilan sama pengeluaran tiap bulan, bikin list prioritas, tapi kalau nggak nabung, ya jadi useless juga gitu loh. Dimana kita mau dapet uangnya untuk memenuhi kebutuhan kita gitu kan. Karena menabung itu kita rasakan keuntungannya memang bukan sekarang, tapi nanti di masa depan. Dan menurut aku sih cara menabung paling efektif itu di bank, bukan di bawah bantal atau bawah kasur. Kenapa? Karena aku percaya kalau uang yang aku simpan di bank itu aman karena ada LPS. Kalian pernah denger gak sih LPS? LPS adalah lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan nasabah di bank. Dan bahkan LPS ini dibentuk berdasarkan UU RI nomor 24 tahun 2004 guys. Gila kayaknya hafal. Nah sedikit info buat kalian nih Beb, karena ternyata LPS ini gak cuma menjamin uang kita yang ada di tabungan aja nih guys, tapi juga yang berbentuk deposito, giro, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Itu yang aku tahu ya. Terus ini ternyata LPS juga menjamin simpanan di seluruh bank konvensional dan syariah yang ada di Indonesia. Keren kan? Kayak ngerasa aman gitu gak sih? Nah jadi nggak ada lagi alasan buat kalian tidak menabung di bank, karena pasti aman dengan adanya LPS ini guys. Kalau kalian masih penasaran dengan penjelasannya LPS, since aku juga nggak hafal semuanya ya, ini aku kasih info aja, kalian bisa langsung follow akunnya LPS atau ke websitenya untuk dapat informasi tentang mengatur keuangan dengan lebih baik. Selanjutnya, kalian harus punya dana darurat minimal 10% dari penghasilan kalian. Istilahnya kalau aku bilang tuh kayak buat biaya lain-lain gitu loh, buat yang darurat-darurat gitu. Jadi jatuhnya dana darurat ini beda sama 30% yang tadi harus kalian tabung. Sebenarnya harus 30 sih, 20% juga nggak apa-apa. Cuman karena aku seneng nabung, jadi tadi aku tabung 30% gitu. Kalau kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian bisa 20% aja ditabung, ya udah monggo silahkan, menyesuaikan. Nah intinya 10% ini dana yang boleh digunakan ketika ada apa-apa gitu. Misal di bulan itu, misal kalian tiba-tiba butuh beli apa yang mendadak darurat, kayak aku kemarin beli charger laptop gitu ya, itu bisa kalau udah habis kita pakai dana darurat. Atau tiba-tiba sakit kan, kita nggak menduga nih butuh beli obat atau ke dokter, boleh pakai
dana darurat ini kalau tidak terpakai, tabung aja. Aku seneng ngelihat angka tabungan tuh naik terus tuh. I love the numbers gitu loh. Next yaitu kartu kredit. Tada! Tada! This can be either your savior and also your nightmare, tergantung kalian. Kalau aku sih ini sebenarnya kartu kredit tambahan dari mama aku, tapi atas nama aku. Dan yang bayar juga aku sendiri gitu tiap bulan kalau aku memang ada pakai. Nah, kartu kredit itu jujur buat aku adalah penolong banget sih ya. Ketika aku beli sesuatu yang urgent, tiba-tiba butuh, let's say dalam top list priority aku yang di notes tadi, tapi misal di tabungan belum ada rezeki segitu atau kayak belum ditransfer lah gitu ya penghasilannya itu gitu. Nah, bisa nih kita cicil pakai kartu kredit ini. Atau kalau tiba-tiba ada beberapa kebutuhan sekaligus yang mendesak banget, tapi ya itu tadi belum ada rezekinya, belum ada uangnya, dan harus dibayar semua, ya disinilah fungsi dari si kartu kredit itu. It buys us the time untuk sesuatu yang bener-bener kita butuh sekarang. Sangat berguna asalkan dengan perhitungan, terutama untuk yang nominalnya tuh besar. Tapi sekali lagi bener-bener untuk kebutuhan ya guys, bukan cuma sekedar buat beli HP to follow the trends atau ganti laptop untuk mengikuti tren gitu, enggak. Jangan salah kaprah dan jangan cari pembenaran karena video Clarion Haze. Intinya prinsip yang pengen aku kasih tahu ke kalian itu adalah kartu kredit itu bukan untuk kita berhutang dimana kita nggak punya budgetnya. Gini deh, aku kasih contoh. Misal penghasilan kalian 5 juta sebulan, terus 20-30%-nya kalian tabung dulu nih, kayak yang tadi aku bilang kan, 1 juta sampai 1,5 juta. Ya anggap 1 juta ditabung, berarti sisanya kalian punya uang 4 juta. Nah, 4 juta ini kalian pakai buat kebutuhan belanja bulanan, listrik, segala macam, misal 2 juta. Walaupun kalian beli HP yang harganya 7 juta, terus kalian cicil nih, tapi kalau budget kalian untuk nutupin cicilan itu tuh nggak ada, ya jangan maksa gitu loh. Better nabung dulu gitu, karena kartu kredit ini fungsinya bukan untuk memberi kalian cash nih, gue kasih lo cash supaya bisa belanja, bukan, tapi cuma untuk menunda pembayarannya aja. Jadi kalian punya budget untuk apa yang kalian kreditkan gitu. Tips yang terakhir yaitu investasi. Kalian harus investasikan uang kalian untuk sesuatu yang bisa menghasilkan. Nah, ini penting untuk diluruskan ya. Maksud aku bukan kayak kalian harus invest di saham gitu buat kalian yang nggak mengerti saham atau nggak main saham yang ditunggu sekian lama nanti baru dapat bunga atau lain sebagainya. Itu boleh, tapi bukan selalu investasi yang kayak gitu yang aku maksud. Misal nih, kalian itu demen banget editing video dan kalian mulai dapat job untuk jadi editor video. Itu kan menghasilkan nih. Tapi laptop kalian tuh sekarang udah kayak mulai lemot, kayaknya udah mulai nggak up to date. Kalian boleh nih beli laptop yang lebih baru, yang lebih canggih sebagai modal kalian bekerja. This is called investing. You are investing in your laptop, investing in your job. Misal saat ini kalian kumpulin belum ada duit untuk beli satu laptop itu semuanya, tapi kalian mampu menyicil. Nah, gunakan si kartu kredit ini gitu. Jadi nyambung semua gitu kan guys. Sekali lagi harus sesuai sama budget kalian ya. Jadi di sini beli laptop baru itu sifatnya adalah produktif, bukan untuk konsumtif, bukan untuk kita pakai doang gaya sana sini, tapi untuk kita menghasilkan sesuatu yang untuk bekerja. Kalian mau jadi vlogger, kalian mau beli kamera, itu juga investasi di produk gitu, investasi di kamera itu. Asal kalian jujur sama diri sendiri, jadi jangan cari pembenaran kayak, iya mah aku mau jadi vlogger, jadi aku mau beli kamera baru ya, padahal sebenarnya cuma foto doang. Gak gitu ya cara orang sukses berpikir tuh, tidak seperti itu gitu loh. Jadi memang benar-benar kalian yang tahu hal mana yang butuh untuk kalian invest, mana yang memang sekedar keinginan. Gitu guys, tips yang bisa aku share di video kali ini tentang mengelola keuangan anak muda ala Clarion Haze. Intinya kalian tuh harus disiplin dan jujur. Jujur dalam bikin prioritas dan disiplin dalam menabung. Abis ini kalian langsung download nih aplikasinya, bikin notes segala macem, langsung dikerjakan ya, langsung dilakukan gitu ya, supaya bener-bener kelihatan ya nanti akhir bulan depan kayak gimana nih jumlah tabungan kalian. Harus meningkat loh, walaupun kalian sekarang masih pelajar, harus mulai dipikirkan dari sekarang. Bisa nggak nih kita hidup tanpa support finansial dari orang tua kita? Kalau yang pelajar sih sebenarnya ya emang masih belajar sih tugasnya gitu loh. Makanya intinya nabung dulu gitu. Sekalipun uang saku kalian memang mepet dan gak banyak, ya nggak apa-apa, itu pinter-pinternya kalian aja nabung. 500 perak kalau diterusin juga bisa jadi 1 juta ya kan? Contoh nih kayak aku waktu SMP dulu, aku lupa sih dikasih uang jajan tuh berapa. Intinya tiap aku dapat kembalian kayak 1000 perak atau 500 perak, itu tuh aku simpen, aku kumpulin. Nah, ketika 2 hari, 3 hari, 4 hari selanjutnya udah kekumpul 3000, 4000-an gitu. Ketika aku mau beli bakso di kemudian hari, itu aku bisa ambil uang yang aku simpen itu gitu loh. Ya lagi pengen aja waktu itu, namanya anak sekolah ya, anak SMP gitu kan. Kalau uang jajan di zaman kalian sekarang pasti
penghasilan lebih gede juga. Intinya berapapun perbandingannya kalian tuh bisa nabung gitu loh, walaupun sedikit-sedikit. Ada yang bisa ditabung dari uang jajan kita sekecil apapun itu. That's all the video for today. Thank you so much buat kalian udah nonton. Aku percaya video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua, asal langsung diterapkan. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini dan komen di bawah ya kritik, pendapat, ataupun saran kalian. Mau sharing-sharing juga boleh. Also subscribe to my channel, Claire and Haze. Klik. Thank you. Dukung biar channel Claire and Haze jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clairehaze and my TikTok @clairehaze. Oke guys, bunyiin tombol loncengnya supaya kalian dapat notif saat aku upload video baru ya. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye.